adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, welcome to DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Senang banget nih kita bisa ketemu sama adik-adik walaupun secara virtual. Dan hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak pengen adik-adik semua untuk tulis di kolom komentar. Bisa say hi ke teman-temannya, bisa ketik shalom, bisa ketik halo, bisa juga adik-adik ketik nama adik-adik dan tulis asal gereja adik-adik. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Nah, sambil adik-adik ketik, kita mau sama-sama siap-siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pastiin adik-adik semua udah bangkit berdiri, udah taruh makanannya karena kita mau praise and worship Jesus. Come on semuanya, get ready with us. Yes. Sebelum kita mulai, boleh angkat kedua tangan kita, boleh digoyangin, karena kita mau sama-sama pakai tangan kita untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik siap? Angkat tangannya ya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kaki, kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ke kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oke, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Semua jalan sama Yesus ya. Setiap hari. Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Kita mau hidup kita berjalan sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan adik-adik semua. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik percaya bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan kuasanya begitu nyata buat kita semua. Mujizatnya nyata buat kamu, buat saya, dan buat kita semua. Amin. Inilah waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan dan percaya mujizat itu nyata. Sama-sama kita katakan amin. 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 Dan katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. sekali lagi kita katakan, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. angkat tanganmu dan katakan,
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Ayo, mana yang merasa diberkati Tuhan hari ini dengan puji-pujian tadi? Angkat tangannya ayo. Ya, Kak Dorin juga merasa amat sangat diberkati Tuhan lewat puji-pujian pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan semuanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong jadikan hati kami tanah yang paling subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga benih itu boleh menjadi benih yang boleh bertumbuh, boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan di atas nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, senang sekali boleh bertemu kalian lagi pagi hari ini. Nah, masih sekolah dari rumah semuanya kan? Puji Tuhan semuanya kita dikasih kesehatan. Kita boleh lagi sama-sama pagi hari ini. Mari, hari ini kita mau belajar tentang satu anak kecil yang menjadi raja. Ayo, yang umur 7 tahun mana? Boleh Kak Dorin lihat tangannya diangkat. Mari. Siapa yang umur 7 tahun? Mari angkat tangannya Kak Dorin lihat. Lumayan ya gitu. Nah, seumur kalian, umur yang 7 tahun itu, zaman dulu ada umur 7 tahun jadi raja. Jadi raja di Yehuda. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, namanya Raja Yoas. Ada anak kecil umur 7 tahun yang jadi raja di Yehuda, namanya Yoas. Mau tahu ceritanya? Yuk, mari kita dengar ceritanya. Jadi, waktu itu di kerajaan Yehuda, ada raja yang namanya Ahasiah. Itu papanya papanya Yoas. Waktu Yoas masih bayi, masih kecil, papa mamanya tuh meninggal. Jadi Yoas jadi anak yatim piatu waktu dari dia masih bayi. Dari masih dia kecil, dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sedih ya, anak masih kecil yang harusnya masih digendong sama mamanya, yang harusnya masih dipeluk sama papanya, yang harusnya dia masih merasakan semua kasih sayang orang tua. Waktu umur segitu, waktu dia masih bayi, dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Kasian ya, kasian banget gitu, masih 7 tahun. Tapi ada satu orang bibinya dia namanya Bibi Yoseba. Bibi Yoseba ini sayang banget sama dia, amat sangat sayang. Sampai dia bilang, kasihan banget. Jadi ya udah Bibi Yoseba ngambil si Yoas. Bibi Yoseba ambil Yoas dan tahu dibawa kemana Yoasnya? Yoas dibawa ke bait suci. Yoas dibawa di bait suci karena kenapa Yoas dibawa ke sana? Padahal dia punya nenek loh. Nama neneknya itu Atalia. Kenapa dibawa ke sana? Karena neneknya itu jahat banget. Neneknya itu yang jadi raja atas
Yehuda, makanya dia berusaha untuk membunuh Yoas. Tapi ada seorang bibi namanya Bibi Yoseba. Bibi Yoseba itu orangnya baik banget. Dia yang merawat, dia sembunyiin si Yoas di bait suci. Dan apa yang terjadi? Bibi Yoseba dan Imam Yoyada yang merawat si Yoas selama awal-awal tahun kehidupannya Yoas. Dia dirawat dengan baik, dan di bait suci dia benar-benar hidup dengan baik. Diajarin setiap hari tentang kebenaran firman Tuhan, diajarin setiap hari tentang semua peraturan-peraturan. Singkat cerita, akhirnya tiba waktunya bagi Yoas untuk dilantik menjadi raja. Setelah dia berumur 7 tahun, akhirnya Imam Yoyada bilang, saatnya Yoas dilantik menjadi raja. Saatnya Yoas diurapi menjadi raja. Dan waktu Imam Yoyada mengumumkan, bilang kepada semua orang, bilang ke rakyat Yehuda bahwa Raja Yoas, bahwa dulu masih pangeran sebelum dilantik, bahwa anak Raja Ahazia masih hidup dan disembunyikan di bait suci, dan sekarang tiba waktunya dia untuk ditahbiskan, waktunya dia untuk dilantik menjadi raja. Nah, sampailah berita yang mencengangkan itu ke si nenek Atalia. Apa yang dia lakukan? Dia marah. Dia nggak sangka bahwa si Yoas ada di dalam bait Allah. Dia nggak sangka bahwa Yoas tuh masih hidup. Dia nggak sangka bahwa Yoas satu waktu bisa menjadi raja. Akhirnya Yoas dilantik menjadi raja waktu umurnya masih 7 tahun. Tapi Yoas tahu dia pasti akan jadi raja karena dia dididik dengan baik. Dan Yoas melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan selama ada Imam Yoyada. Nah, adik-adik, sekecil apapun kita, saya masih umur segini kak, gitu, saya belum bisa ngapa-ngapain kak. No, sekecil apapun umur kalian, jangan kalian dianggap gak bisa apa-apa karena kalian masih muda. Raja Yoas umur 7 tahun, dia udah bisa menjadi raja. Karena dia ditolong Tuhan. Tapi dia juga ada yang menolong waktu dia kecil. Dia ditolong sama bibi, sama pamannya. Dia ditolong sama Bibi Yoseba dan Imam Yoyada. Dia ditolong. Dia disembunyikan, dia dididik. Karena ada hati yang mau menolong. Coba kalau mereka nggak tolong, apa jadinya si Yoas? Masih kecil, belum bisa ngapa-ngapain, masih bayi. Yoas nggak bisa apa-apa. Yoas tidak dapat melakukan apapun juga. Tapi ada orang-orang, ada Bibi Yoseba, ada Imam Yoyada yang mau membantu, yang mau menolong Yoas, mau menjaga Yoas, mau mendidik Yoas. Kalau mereka cuek, bisa aja, biarin aja, nggak apa-apa. Saya udah sibuk. Apalagi Imam Yoyada, aduh saya imam. Masa saya harus mendidik lagi gitu. Tapi karena apa? Mereka punya hati untuk menolong. Mereka mau menolong Yoas. Dan waktu dia masih kecil pun, sekecil apapun Yoas, masih umur 7 tahun. Aduh kalau sekarang umur 7 tahun kelas 1 SD ya. Anak kelas 1 SD udah harus jadi raja. Karena apa? Karena juga dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Selama dia menjadi raja, selama masih ada Imam Yoyada, si Raja Yoas melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya adik-adik, walaupun kalian masih kecil, walaupun Kak Dorin tahu, apalagi sekarang, aduh. Tapi apa yang baik, apa yang paling baik yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang. Hal yang simpel aja, nggak perlu yang harus
Saya udah bisa kerja bantu orang tua mencari nafkah. Enggak. Kalian bisa menolong orang tua, walaupun usia kalian masih kecil, bisa nolong orang tua, ngapain? Ayo yang udah bisa cuci piring, abis makan cuci piringnya gitu. Yang punya jajan lebihan gitu loh. Sekarang kan lagi zaman pandemi begini. Mungkin ada yang bisa berbagi, ada teman saya gitu. Saya mau berbagi dengan teman saya mau menolong, lihat sekeliling kita. Ada nggak yang bisa kita tolong? Ada nggak yang bisa kita bantu? Walaupun kalian masih kecil, mari kadorin aja kita semua, mari. Walaupun kita masih kecil, kita belum bisa apa-apa. Orang bilang, ngapain masih kecil? No, kalian berharga di mata Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, Tuhan bisa memakai kalian untuk melakukan hal-hal yang besar. Yoas masih kecil, baru umur 7 tahun. Tapi Tuhan udah angkat dia menjadi raja. Dia sudah dilantik menjadi raja. Karena ada orang yang menolong dia juga sehingga dia dididik boleh menjadi raja. Nah mari kita, berapapun umur kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Ya, untuk menolong. Mari minggu ini ayo diingat-ingat siapa yang bisa saya tolong minggu ini. Kalaupun memang kita belum bisa keluar, oke saya bantu mama deh, saya bantu cuci piring, saya bantu nyapu, saya bantu beres-beres mainan adik saya yang diberantakin. Ayo mari, gak apa-apa. Kalian berharga di mata Tuhan. Dan mari dari kita masih kecil, kita mau membantu orang lain. Ayo, ayat hafalan kita ada di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ayo ulang. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Pagi ini. Tuhan tolong kami semua, anak-anak kami yang masih kecil dan kami semua Tuhan. Biar kami memiliki hati yang mau menolong, biar kami memiliki hati yang rindu melakukan semua ketetapan firman Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman ini jadi rema bagi kami semua. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan di atas namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman di rumah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu dan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat berhasil setiap studi dimanapun adik-adik dan teman-teman berada. Dan Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Yeay! Gimana adik-adik? Pesan dari kakak pembina itu keren banget kan? Iya, bagus banget dan Bener. harus kita dengerin dan kita terapin di kehidupan kita. Yes, nggak kerasa juga ini sudah sampai di penghujung nih. Penghujung ibadah online kita hari ini. Betul, Kak. Nah, Yes. adik-adik tetap bersukacita ya. Terus berdoa, baca firman Tuhan, Betul. dan jangan lupa untuk perkatakan firman Tuhan dan berkat setiap hari. Yes. Oke adik-adik, see you next week and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.